Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Sofia. Saya adalah seorang guru kimia dan mengajar di salah satu SMA negeri di Kota Binjai, yaitu di SMA Negeri 7 Bintan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membuat atau mempraktekkan produk koloid berupa puding, dinamakan puding zebra, karena nanti motifnya mirip dengan zebra, bilang antara warna kuning dan warna coklat. Nah, penjelasan mengenai koloidnya nanti akan saya paparkan sedikit di akhir video ini. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan puding ini adalah 200 gram margarin, 400 gram gula pasir, 5 butir telur, 2 sendok makan bubuk coklat, 200 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan, kemudian santan yang berasal dari 1 butir kelapa ditambahkan dengan 4 gelas air, jadi setara dengan 1250 ml santan, kemudian 3 bungkus agar-agar. Alat-alat yang digunakan adalah mixer, kemudian baskom yang digunakan untuk memixer bahan yang digunakan nanti, kemudian panci untuk merebus, dan loyang sebagai wadahnya. Cara membuatnya adalah pertama, mixer 5 butir telur dan gula pasir sebanyak 400 gram sampai mengembang. Setelah dimixer, hasilnya seperti ini. Sementara itu santan dididihkan dengan 3 bungkus agar-agar sampai mendidih. Nanti dicampurkan dengan margarinnya. Santan dididihkan dengan agar-agar, jadi diaduk, jangan dibiarkan dia sampai mendidih dan menggelegak. Ketika sudah hampir mendidih, masukkan margarinnya sambil kita aduk. Kita aduk sehingga margarinnya mencair dan bercampur dengan santan yang dididihkan tadi bersama dengan agar-agar. Jangan lupa ditambahkan sedikit garam. Nah, santannya sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya sambil diaduk. Oke, nah, dengan api kecil, jadi apinya kecil saja. Kita masukkan kocokan telur tadi. Nah, ya, jadi kita didihkan juga. Kita tetap hidupkan kompornya, tapi dengan api kecil saja. Nah, jangan lupa dia diaduk-aduk. Nah, jadi adonan telur tadi bercampur dengan agar-agar dan santan yang sudah dididihkan tadi. Nah, diaduk sampai dia buihnya naik. Nah, buih ini juga merupakan koloid ya. Jadi, nah hasilnya seperti ini, sahabat kimia semua ya. Jadi sudah mendidih dia. Nah, kita aduk sekali lagi sampai dia merata benar. Nah, terakhir sekali nanti kita bagi 2 adonan ini. Oke, saya matikan kompornya ya. Oke. Nah, labunya saya campurkan sambil saya aduk terus. Tapi tidak perlu dihidupkan lagi kompornya karena tadi labunya sudah dikukus terlebih dahulu. Nah, sampai semua labunya tercampur merata. Nah, seperti ini teksturnya ya. Jadi warnanya sudah muncul. Nah, jadi harus diaduk terus. Sudah mulai terasa berat. Nah, sedangkan adonan yang separuh lagi
lagi ya, sisanya kita campurkan dengan bubuk coklat. Nah, ini harus kita aduk dengan cepat supaya setelah dia diaduk dengan cepat sehingga bubuk coklatnya semua tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat motif zebranya, nah ini diperlukan kecepatan tangan kita juga untuk bekerja. Nah, yang pertama kita tuang 1 sendok adonan yang berwarna orange di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita ambil 1 sendok adonan coklat, dituang di tengahnya. Nah, lanjut lagi 1 sendok adonan berwarna oranye, jadi dituang di tengah. Nah, seperti ini. Lanjut lagi adonan coklatnya seperti ini. Oke, begitu terus selang-seling ya. Juga doa harus hati-hati supaya tidak tertumpah dia di bagian yang lain. Nah, lanjut lagi warna coklat. Lanjut lagi warna orange. Oke, coklat lagi. Nah, begitu seterusnya sampai semua adonan ini habis. Nah, sampai semua adonannya sudah habis dan hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini puding ini kita dinginkan, dia mengeras, jadi tidak lama. Nah, setelah didinginkan, inilah hasil pudingnya. Puding zebra labu kuning coklat. Oke, ini hasilnya dan ini penampakannya. Sampaikan di awal tadi bahwa di akhir video saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem kolloid. Apa sih sebenarnya sistem kolloid tersebut? Sistem dispersi terdiri dari 3 jenis, yaitu suspensi, larutan, dan kolloid. Nah, karena kita fokusnya pada sistem kolloid, maka saya akan menjelaskan mengenai sistem kolloid. Sistem kolloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase pendispersi dan fase terdispersi. Umumnya kolloid bersifat stabil. Ukuran partikelnya berkisar antara 1 hingga 100 nanometer. Kemudian dia bersifat homogen secara makroskopis dan heterogen secara mikroskopis. Kemudian kolloid juga dapat disaring dengan penyaring ultra. Selain itu, sifat daripada kolloid adalah jika pada larutan kolloid tersebut dilewatkan seberkas sinar, maka sinar tersebut akan dihamburkan oleh partikel kolloid. Berbeda dengan larutan dan suspensi. Puding zebra ini merupakan jenis kolloid emulsi padat, di mana fase pendispersinya adalah zat cair, sedangkan fase terdispersinya adalah zat padat atau bubuk agar-agar. Gelatin yang terkandung pada puding dia bersifat emulgator yang berfungsi sebagai emulsi, pengemulsi, dan pengikat air. Kemudian puding ini juga merupakan sol liofil. Jam terbentuk karena pada saat dipanaskan molekul agar-agar dan air santan bergerak bebas. Nah, ketika didinginkan, molekul agar-agar saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuklah kolloid yang bersifat sol liofil atau kolloid padat dalam cair. Proses pembuatan puding adalah dengan cara pembuatan kolloid secara kondensasi, yaitu pembuatan kolloid dari partikel kecil berupa larutan menjadi partikel kolloid, di mana kondensasinya dilakukan secara fisika, yaitu dengan penggantian pelarut, pendinginan, dan
Oke sahabat kimia, demikian saja penjelasan saya mengenai pembuatan koloid puding zebra. Semoga bermanfaat.